Stop dulu. Jumpa kembali bersama Garasi Tricks di awal tahun 2021 ini. Semoga akan menjadi tahun-tahun terbaik kita bagi kita semua ya. Dan kalau di konten yang lalu saya bicara tentang filter oli dan segala akibat apabila kita tidak benar menggunakannya atau mengaplikasikannya. Kali ini saya mau bicara tentang komponen pelumasnya atau olinya dengan lebih detail supaya Anda bisa dengan tepat mengaplikasikan oli ini ke kendaraan Anda, dan simak videonya. Yang pertama, kita pahami dulu apakah itu oli. Oli pada dasarnya adalah kumpulan-kumpulan bola-bola berukuran kecil ya, kumpulan gotri atau kumpulan lahar, anggap saja begitu, tapi ukurannya sangat kecil yang berjumlah jutaan miliaran di dalam cairan. Nah, cairannya ini kalau tanpa bola-bola kecil kayak gini, ini kita asumsikan bola kecil kayak gini. Nah, bukanlah oli. Kita anggap saja minyak goreng, sama dengan minyak goreng ya. Kalau tidak ada komponen bolanya itu ya. Nah, bola-bolanya ini yang menentukan kualitas oli tersebut. Makanya ada kualitas dari SA, SH, SJ, SN, SM, dan lain-lain. Itulah yang menentukan kualitas oli tersebut. Selain bahan-bahan lain, tapi lebih detail lagi, mari kita bahas dulu soal 3 macam, yaitu yang pertama oli natural, yang kedua oli semi sintetik, dan yang ketiga oli sintetik. Yang pertama, mari kita bahas dulu oli natural. Oli natural adalah oli yang diolah langsung dari minyak bumi ya, dari hasil pengolahan, misalnya dari residu, aspal, terus bahan bakar diesel, aftur, bensin, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bahan dasar oli. Nah, melalui berbagai macam penyaringan atau refinery ya, itulah jadilah oli natural yang dijadikan pelumas untuk mesin-mesin yang ada di mesin mobil Anda. Tetapi oli natural ini memiliki kandungan pelumas atau bola-bolanya itu, bola-bola pelumasnya ini masih cenderung acak, berantakan ya. Misalnya seperti ini ya, kalau ketika terjadi di dalam mesin Anda itu seperti ini ya. Oli natural itu bahan dasarnya masih acak, itu partikelnya masih gini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang benjol, ada yang lonjong, yang peyang dan gepeng dan lain sebagainya. Itu adalah oli natural. Tetapi oli ini masih aman digunakan untuk mesin-mesin dengan yang masih berteknologi lama. Misalnya pada Toyota ya, pada Toyota itu masih bisa digunakan pada teknologi pada Kijang Super, Kijang Grand, di mana mesin-mesin ini masih punya celah yang lebar ya, berbasis mesin 7K, 3K, 4K, dan 5K. Mungkin pada Mitsubishi itu masih bisa digunakan pada mesin-mesin L300 yang masih pakai karburator ya, atau mesin-mesin yang masih twin cam L300. Pada Suzuki masih bisa digunakan mungkin pada Suzuki Carry 10 ya, FT100, atau mesin Futura di mana mesinnya G16A, Futura Karbu, Futura 15 ya, bermesin G16A, dan Carry 10 yang bermesin F10A. Itu masih layak digunakan menggunakan oli natural ini. Oke. Nah, yang kedua adalah oli
semi sintetik. Oli semi sintetik ini memiliki komposisi ya, 70% oli natural dan 30% oli sintetik. Ya, jadi hasil campuran dari natural dan sintetik ya kita anggap saja lebih baik. Ya. Kita anggap lebih baik dan masih diperuntukkan untuk mesin-mesin yang semi canggih ya, mungkin hanya menggunakan multi point injection, tetapi komponen mekanisnya tidak terlalu memerlukan spesifikasi oli yang tinggi ya. Tuh. Makanya kenapa pada Suzuki masih menggunakan oli berkualitas SL pada original equipment manufakturnya, karena memang masih belum banyak komponen yang memerlukan kinerja oli dengan kualitas tinggi ya. Ini makanya masih bisa menggunakan oli SL pada mobil-mobil Suzuki kebanyakan ya. Misalnya pada Suzuki IPP, mobil-mobil Niaga, Futura 15 injeksi, dan beberapa kantor Suzuki lainnya masih bisa dan layak menggunakan oli SL ya, karena masih belum menggunakan komponen-komponen canggih yang memerlukan kinerja oli yang terlalu tinggi, itu masih aman ya. Tuh sederhananya. Dan yang terakhir adalah oli oli sintetik. Oli sintetik ini adalah oli yang benar-benar sudah bagus. Partikel olinya, yaitu bola-bola pelumasnya, itu sudah benar-benar diproduksi oleh pabrik dengan teknologi tinggi dan menghasilkan partikel yang sangat merata ya. Seperti ini. Ini pada oli sintetik, full sintetik, ini partikelnya sudah benar merata, jadi benar-benar sudah sangat sempurna melindungi komponen mesin Anda. Karena pada dasarnya di dalam mesin Anda itu tidak pernah terjadi gesekan, meskipun semuanya itu kita anggap besi sama besi, tapi tidak pernah terjadi gesekan. Kenapa? Karena masih tersedia celah untuk bola-bola yang berukuran nano, ya berukuran nano ini, kecil itu, untuk menggelinding di dalamnya. Jadi ketika mesin itu bergerak, ini bola-bola ini yang bertugas menggelinding di dalam komponen mesin Anda, sehingga tidak pernah terjadi gesekan antara komponen dan komponen lainnya. Misalnya tidak akan terjadi gesekan pada komponen metal jalan, metal duduk, atau connecting root bearing ya, dengan main sub bearing dengan rangsapnya ya, itu tidak pernah terjadi gesekan karena ini secara sempurna menggelinding dengan benar di dalamnya. Tidak ada juga gesekan antara camshaft dengan head silindernya ya, lifternya atau push rodnya, itu tidak pernah terjadi gesekan karena memang ada pelindungnya, ini dilindungi dengan baik. Nah, lain halnya dengan oli yang natural kita bahas tadi itu. Jadi pada dasarnya mesin Anda itu tidak pernah terjadi gesekan apabila olinya ini bekerja dengan baik ya. Tekanannya juga harus baik. Makanya mesin-mesin itu selalu disetting atau dianjurkan dengan putaran 750 sampai 1000 rpm minimal. Kenapa? Karena untuk menjaga ritme atau menjaga debit oli selalu cukup untuk bisa melumasi ruang-ruang di mesin Anda. Bagaimana kalau di bawahnya? Kalau mesin Anda berputar di bawah 500 rpm ya, atau per menit, yang akan terlumasi adalah hanya bagian bawahnya, sementara bagian atas nggak kebagian. Itulah makanya mesin-mesin yang disetting sangat rendah biasanya cepat sekali berbunyi kasar ya, berbunyi kasar. Dan jangan harap itu akan awet. Makanya komponen oli yang sintetik ini sangat baik diperuntukkan untuk mesin-mesin yang berteknologi canggih seperti sekarang ya, kayak Toyota, ya, Fortuner, ya, yang bahkan yang Innova, Avanza sekarang, Sigra, bahkan semua sudah canggih menggunakan dual VVT, ya, dual VVTi, di mana komponen ini sangat berkontribusi ya
untuk performa mesin Anda, baik dari iritnya bahan bakar sampai kepada kontribusi tenaga atau distribusi tenaga dengan baik ya. Itu makanya benar-benar untuk oli, untuk mobil-mobil yang baru sekarang selalu gunakan oli-oli yang berkualitas sintetik ya. Sintetik. Lalu bagaimana pula dengan merek-merek oli? Oli itu bukan saja berkualitas memiliki partikel rata dan tidak rata ya, sintetik dan tidak sintetik, tetapi juga memiliki berbagai macam komponen lain. Misalnya deterjen ya, terus anti karat dan lain sebagainya di dalamnya, sehingga memang setiap pabrikan memiliki kelebihan masing-masing untuk memproduksi kualitas oli ini dan agar bisa semakin baik. Namun yang terpenting dari semua ini adalah pahamilah kebutuhan spesifikasi oli dari kendaraan Anda ya. Apabila Anda tidak mengerti, tanyakan saja kepada mekanik kepercayaan Anda. Jangan tanya kepada sponsor, karena kalau sponsor udah jelas dia akan mengatakan bahwa olinya lah yang terbaik ya. Tapi tanyakan kepada mekanik yang benar-benar profesional, yang bisa secara independen menjelaskan semua kualitas oli tersebut. Dan untuk komponen filter oli saya sudah jelaskan ya di video saya kemarin, silahkan cek di listnya ya. Dan beberapa konten-konten lain juga bisa dicek di video saya kemarin. Akhir kata, terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada channel kami. Dan semoga ini akan menjadi hal-hal baik di kemudian hari.